Hello guys, welcome back to Mikey Wirawan channel. And now you're watching Kongko Sore. Kongko Sore jadi lebih asik. Di kesempatan kali ini gue pengen sharing ke teman-teman semua soal isu sosial di masyarakat yang sedang banyak beredar, terutama untuk organisasi-organisasi yang beredar, tapi kita nggak tahu fungsinya apa. Dan di kesempatan kali ini gue bakalan invite satu teman spesial gue yang bakalan bisa sharing secara detail tentang organisasi-organisasi di masyarakat itu. And here we go, my friend Andre Prasetyo. Yes. Oh ya, jika kalian suka dengan batik yang lagi gue pakai ini adalah batik pria modern untuk kalian para pria yang nggak pengen kuper. Kalian bisa cek ini semua di @flagstore ya, Instagramnya @flagstore di sini. Oke, kembali lagi ke topik yang pengen kita bahas. Sebelum kita bahas itu lebih lanjut, mungkin boleh gue perkenalin dulu temen gue, Andre Prasetyo. Boleh lu introduce yourself dulu? Ya, oke, nama gue Andre Prasetyo, ya biasa teman-teman gue manggil gue Pau-Pau. Kesibukan gue sekarang ini ya usaha sambil berorganisasi. Siap. Jadi temen gue yang satu ini bukan berarti dia meninggalkan tanggung jawab dia ya. Jadi dia juga menjalankan bisnis. Gue boleh sharing lah ya bisnisnya ya. Ya, dia bisnis sembako di daerah Cikarang dan luar biasa, tokonya rame, sukses, terbilang sukses di usia mudanya. Dan sekarang dia merambati, bukan sekarang, dari ketika kita udah berteman dari kuliah ya, dari kuliah aktif betul sebagai aktivis di kegiatan mahasiswa juga, dan sekarang yang luar biasa surprise gue, dia menjabat salah satu posisi di organisasi masyarakat. Gue pengen tahu dulu nih, waduh bajunya udah kelihatan banget nih ya, Sapma Pemuda Pancasila. Andri, boleh ceritain ke gue gak arti dari Sapma ini apa nih? Sapma itu sebenarnya satuan pelajar, siswa dan mahasiswa. Oke, tapi kan di balik itu semua ya, gue tahu ada kesibukannya juga dong pastinya. Pasti, kan. Nah, kalau misalnya boleh ceritain sedikit nih ke teman-teman di sana, alasan kenapa mau bergabung di organisasi masyarakat Sapma ini? Ya, oke, sebelumnya gue tahu memang Andri ini aktif betul ketika berkuliah ya di kegiatan mahasiswa. Tapi apa yang memutuskan buat lu mau bergabung di ormas ini? Oke, nah, jadi gue ceritain aja dari awal gue bergabung. Iya, boleh. Lebih sharing aja lah ya, lebih. Ya. Jadi awal gue gabung itu dari kelas 2 SMA sampai sekarang tuh, berarti udah berapa tahun tuh ya? Aduh, SMA, Kelas 2 kuliah. SMA. Kuliah ekstra ya? Kuliah berapa lama kuliah ya? 5,5. 5,5 tahun, SMA 3 tahun. SMA gue dari kelas 2 join di Sapma ini. Berarti udah 7 tahunan lah ya? 7 tahun lah ya. Iya. Gue dari kelas 2 SMA join di Sapma ini. Oh, Jadi udah cukup lama lah ya. Iya. Tapi apa tuh? Apa yang bikin lu apalagi kalau misal kuliah wajar, tapi apa yang memutuskan lu buat, bahkan yang gue baru tahu nih ya, gabung gitu ya. untuk gabung gitu loh di SMA 2 loh. Jadi dari awal itu gue dari sekolahan, dari tongkrongan, ada apa yang buat ngajak gue gabung join. Awalnya tuh gue rame-rame tuh masuk tuh di satu tongkrongan gue. Jadi setelah itu berjalannya waktu teman-teman gue yang lain udah pada cabut gitu loh, tinggal gue tetap stay gitu, karena gue yang gue rasain tuh gimana ya, sudah kayak berarti ada peribahasa gini, darah gue, kulit gue disobek, darah gue bukan merah lagi tapi loreng coy. Oh siap. Karena sudah saking kayak cintanya gitu sama ya. Masuk gue dari menjadi ketua komisariat di salah satu sekolahan waktu itu, di sekolahan gue di Cikarang. Dari situ gue bergabung jalannya waktu menjadi sempat menjadi bendahara Sapma Pemuda Pancasila di Kabupaten Bekasi, kayak gitu, dari bendahara, dan sekarang posisi gue di sekretaris di pengurus cabang Sapma Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi. Oke, luar biasa ya. Ini berarti udah lama banget dia gabung di sana. Oke, sebelum lanjut ke question berikutnya, kita boleh cheers dulu dong ya. Oke, mantap ya. Mr. Coffeeholic, it's more than coffee. Oke,
Berarti dari SMA 2 lu udah menggeluti di kegiatan organisasi masyarakat, dan nggak heran, luar biasa berarti ketika dia berkuliah sangat aktif ya. Gue pengen tahu nih, ya kan, kalau misalnya di organisasi masyarakat seperti ini banyak suka dukanya itu seperti gimana ya? Apakah memang karena banyak kan happy doang, atau ya? Karena kan di sini banyak juga nih yang orang-orang pada bingung kan. Oh iya. Sedikit yang pengen gue tambahin poin lebih pentingnya lagi, banyak kita lihat tuh kayak orang-orang misalnya di mana, sorry bukannya preman ya, cuman kayak kita lihat ya mereka Image-nya, mata masyarakat tuh di mata masyarakat buruk. bener ya kan, kita ketemuin di sini sedikit apa sih sebenarnya fungsi mereka di sana, dan apa sih suka dukanya sampai lu bisa stay selama ini di Sapma Pemuda Pancasila ini? Ya, jadi sebenarnya gua jadi Sapma ini kan udah identik dengan pemuda Pancasilanya, ya kan? Dan pemuda Pancasila dicap di sekarang misalnya itu kayak wah organisasi ormas preman segala macam kayak gitu kan. Kebetulan kita itu di Sapmanya itu ini salah satu lembaga di pemuda Pancasila, di bagian Satuan Pelajar Siswa dan Mahasiswa. Siswa dan mahasiswa ini sebenarnya calon kader pemimpin pemuda Pancasila next-nya kayak gitu ya. Makanya itu dicetak dari kader-kader Sapma ini kayak gitu. Ya, terus justru malahan di situ bagus dong kalau misalnya gue tangkap poinnya di sini, berarti justru pandangan di masyarakat soal premanisme ini justru sebenarnya salah dong ya. Salah. Satu poin. Apa yang bikin lu stay, ini emang jalan gua, apa yang bikin lu happy di sana, atau mungkin kayak sebenarnya apa sih yang bikin lu stay betul lah di sana? Ya karena gua merasa kayak ini tuh udah kayak keluarga baru gua, dan punya banyak teman-teman di mana-mana. Ini Sapma itu PP itu se-nasional. Dan kita tuh bukan nasional aja, kadang-kadang ada juga dari Singapura, dari Hong Kong, dari mana itu ada Sapma bagian luar negerinya gitu PP-nya. Ya. Justru malahan internasional, setahu gue sih bahkan ada yang di Belanda juga ada ya kan, benar-benar. Justru gue pengen lurusin nih sedikit nih, pandangan soal premanisme di organisasi masyarakat ini justru sebenarnya salah gitu, bener gak? Betul. Ya. Habis itu sekarang kalau boleh tahu selama perjalanan udah 7 tahun, boleh ceritain nggak? Karena sebetulnya gue udah tahu, tapi posisi yang lagi lu jabat saat ini, sekarang lu menduduki jabatan apa nih? Boleh di-sharing nggak nih ke teman? Sekarang gue kebetulan jadi sekretaris di pengurus cabang Sapma Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi, yang nanti tanggal 22 Desember ini akan melaksanain musyawarah cabang, pemilihan ketua baru. Waduh, berarti ini temen gue nih bisa nyalon juga nih jadi ketua nih? Bisa aja. Aduh. Nanti kalau mau ada kepentingan di Bekasi bisa langsung kontak ya. Cikarang ya, langsung ada Instagramnya. Oke, berarti udah cukup tinggi ya kepentingannya ya, jabatannya juga ya. Dan gue sebenarnya juga di salah satu pengurus cabang organisasi, gue juga ada masuk ke pengurus wilayah di Sapma Pemuda Pancasila, pengurus wilayah itu di Jawa Barat. Gua masuk wakil sekretaris 8 di bagian minat bakat dan olahraga. Gua wakil sekretaris 8. Waduh, gila nih, temen gua harus dapat tepuk tangan nih. Oke, gua mau bahas ke topik berikutnya yang mungkin lebih sensitif, lebih krusial. Gua pengen tanya nih, tahu kalau nih, ya kan? Gua tahu, lu kan di sini kan, mohon maaf, minoritas, ya kan? Tapi gimana posisi lu sebagai kaum minoritas di sini justru bisa menjabat posisi yang cukup tinggi di Satuan Pemuda Pancasila ini nih, Sapma Pemuda Pancasila. Apakah lu ada special trait, atau memang karena dedikasi lu yang sudah begitu lama, atau ada hal apa sih? Atau bahkan ya kalau misalnya gue tangkap reason kenapa lu mau bertahan sebegitu lama, karena solidaritas yang kuat, ketika lu mungkin lagi susah bisa dibantu, mungkin salah satunya itu. Oke, jadi sebenarnya emang benar banyak gue ini sebenarnya kayak kaum minoritas, tapi sebenarnya banyak juga gitu yang
minoritas kayak gue ini yang gabung juga di Sapma ini. Contohnya kayak misalnya ada komisariat di salah satu universitas yang tetangga kita itu. Kampus itu juga banyak anak-anak Sapmanya kayak gitu. Bahkan di kampus kita juga sekarang udah ada Sapmanya kayak gitu loh. Oke. Udah ada. Sedikit Pau, gue potong. Tapi kan ya oke, banyak kaum minoritas yang masuk di sana. Tapi gimana sebagai lu kaum minoritas yang bisa menduduki jabatan yang cukup tinggi? Gimana itu caranya? Kok lu bisa gitu loh dengan kalau misalnya yang gue tangkap ya minoritas ya cenderung nggak bisa mau menduduki posisi-posisi yang lebih sentral gitu. Ya cukup sulit dong ya. Tapi gimana lu bisa menduduki posisi itu? Ya mungkin karena gua mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap organisasi dan juga semangat lah buat memajukan organisasi di wilayah gua di Kabupaten Bekasi, ya mungkin gua dipercayai untuk menjadi sekretaris. Ini kan dari tadi kan kita kan ngebahas soal kayak reason kenapa lu bergabung, ya kan, suka dukanya, habis itu terpilih sampai menjadi posisi yang sentral di organisasi masyarakat Sapma Pemuda Pancasila. Boleh jelasin sedikit gak? Sharing aja nggak perlu ini yang memang pengen lu sharing. Pekerjaan-pekerjaan di Sapma Pemuda Pancasila ini sebenarnya apa sih? Karena kan masyarakat di sana, mungkin teman-teman gue yang lagi nonton video ini juga bingung. Banyak mereka berkeliaran, tapi ya fungsinya apa sih, ya kan? Jadi gue pengen klarifikasi nih di sini. Oke, jadi pekerjaan utama kalian nih apa? Dari Sapmanya sendiri atau dari Pemuda Pancasila? Mungkin nanti gue jelasin aja lah ya. Iya boleh sekaligus lah ya, mumpung ada ini narasumber yang paling ahli di bidangnya. Enggak juga lah. Jadi gini, Sapma ini namanya Pemuda Pancasila itu kan ormas. Ormas itu organisasi kemasyarakatan yang dinaungi oleh NKRI lah, maksudnya ya, logonya sendiri tahu sendiri kan, Pancasila gitu ya. Kita tuh di Pemuda Pancasila tuh punya yang tadi gue bilang, ada lembaganya itu di Sapma. Dan itu gue tuh Sapma itu gimana caranya masyarakat bisa menilai organisasi ini tuh nggak negatif. Nah itu kita harus ngebangun gimana caranya masyarakat di luar sana menilai Pemuda Pancasila dan organisasi Sapma ini tidak negatif di masyarakat luar. Kayak gitu. Memang itu yang memang ini. Cuman intinya yang masih belum terjawab, Pak. Apakah ada tindakan konkret yang sebenarnya dilakukan Sapma ini? Contoh, misalnya ada pembangunan jalan atau apa sebagainya. Oh ya memang Satuan Pemuda Pancasila ini yang ikut serta misalnya ngebantuin lah atau mungkin seperti kayak yang tadi lu bilang, Pau, ada kandidat-kandidat yang disiapkan. Apakah Sapma ini menyekolahkan anggotanya untuk ke jenjang yang lebih lanjut sehingga mereka bisa ambil andil lah dalam berpolitik di negara kita? Ya sebenarnya juga banyak kan, yang kayak misalnya sekarang nih yang gua ambil contoh tuh kayak di PP tuh ada 2 yang masuk jadi anggota politik juga, parpol yang termasuk gede juga lah ya, kayak jadi kayak ketua MPR dan ketua ketua MPR dan ketua DPD ya kalau nggak salah itu. Oke, kita cheers dulu dong, bro. Oke, bro. Mantap. Wah, segar. Oke, one thing, satu hal, tindakan konkret yang sekarang udah Sapma kerjain. Sebenarnya banyak ya Sapma itu kayak tindak-tindakan ke masyarakat banyak, kayak kemarin tuh banyak kayak bagi-bagi air bersih di pedalaman-pedalaman yang emang dia itu kekeringan membutuhkan air bersih. Oke. Dan juga ada juga yang bagi-bagi beras gitu loh ke masyarakat yang memang kayak kurang mampu. Kayak tapi gitu. Bukan beras dari toko lu kan? bukan. Oke. Gitu. Sama terakhir, gue ada sedikit lihat di Instagramnya lu ya. Gue lihat ada itu mungkin salah satu anggota dari Sapma juga yang ada sengketa yang waktu itu gue update ya. Oh iya. Itu kebetulan itu ketua Sapma gua di Kabupaten Bekasi, dan sekarang tuh dia jadi
anggota legislatif jadi ketua dewan. Dan kemarin tuh ada kasus, jadi kayak suatu sekolahan tuh disegel dan tanahnya itu sebenarnya tanah ahli waris, dan disegel sama ahli waris karena pemerintah tuh nunggak pembayaran itu tidak lancar, dan sempat disegel sama yang punya ahli waris. Dan tapi ya syukur itu bisa dibuka oleh ketua gua. Oke. Kayak gitu. Siap. Wah, ini berarti luar biasa ya, nice ya, maksudnya kita yang pandangan kita selama ini benar-benar kita miskom banget ya kan? Gimana caranya itu kita harus pandangan masyarakat terhadap kita tuh tidak negatif kayak gitu. Iya, berarti Kita bukan harus kuat. Sapma ini bukan sekadar kopdar dong. Bukan. Oke. Itu salah satu tindakan konkret dari sekian banyak yang udah dikerjain dong pastinya kan. Banyak. Oke. Closing statement yang pengen gua tanyain terakhir untuk lu, Pau. Ya. Harapan kedepannya Sapma pada masyarakat apa nih? Apa yang pengen lu ini? Harapan gue dari masyarakat jangan berpikir negatif terhadap kita Sapma dan organisasi Pemuda Pancasila, karena yang di luaran itu kayak misalnya sering ada keributan lah, ada ormas itu sebenarnya antara yang apa ya, kayak mengadu domba kayak gitulah, banyak yang mengadu domba gitu, ormas di luar sana. Jadi harapannya itu kayak jangan terlalu cepet-cepet mengambil sikap Menjudge lah ya, kayak gitu menjudge ya. gitu. Kan banyak juga kan dari banyak hoax kayak gitu lah, Benar. miring segala macam lah. Harapan gue ya jangan cepat mengambil kesimpulan kalau bahwa Pemuda Pancasila dan Sapma ini adalah ormas yang negatif kayak gitu lah. Oke. Ya. Habis itu, Las, apa tadi gue dengar masih mau ada kegiatan untuk bakti sosial dan lain sebagainya ya? Ya, nanti kita the next bakal banyak program kerja yang lebih ke masyarakat, dan juga kita banyak bikin event-event lah. Oke, benar. Hidup NKRI, wah benar gak? Ya, kita ada slogannya coy. Oh, apa tuh? Boleh Las. Lu jawab Pancasila 3 kali, gue jawab abadi. Oke, gimana? Gue contohin dulu ya. Oh iya. Pancasila abadi, merdeka. Oh siap, oke. Nice. Jadi di sini karena gue pengen lurusin sedikit karena memang expose dari media atau dari masyarakat memang kurang baik, ya kan? Karena padahal banyak banget kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Sapma ini, sehingga mungkin peranan teman gue ini di sini nih yang patut kita apresiasi, ya kan? Thank you banget. Mungkin itu aja yang pengen gue sampein buat kalian semua. Please, yang enjoy sama channel gue, subscribe. Jangan lupa subscribe channel Mikey Wirawan. Dan last, setiap tamu yang gue undang bakalan dapat special merchandise dari Flag Store. Tim boleh lempar? Tim halo. Oke, ini siap. Ini adalah batik spesial dari buatan Indonesia, asli buatan Indonesia dari Flag Store. Batik modern yang kayak gue pakai. Dan ini spesial akan gue kasih buat temen gue satu ini. Oke, keren siap. banget. Thank you banget bro, Thank you. udah datang ya di channel YouTube gue. Oke, thank you. Oke guys, thanks for watching this video. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka, karena support kalian yang bisa ngebangun channel ini. And see you on the next video. Nanti yang itu di-cut aja, Tok. Kalau misalnya tadi kan ada yang 2 kali gue ini kan, kayak ini lebih bagus deh. Oke. Ya lu atur.